di sini saya akan mempresentasikan tentang superkonduktor dan aplikasinya. Baik, kita mulai ya. Untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Ini adalah ilmuwan pencetus superkonduktor, yakni Heike Kamerlingh Onnes. Nah, sifat superkonduktivitas bahan itu ditemukan pertama kali oleh Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Nah, pada saat itu dia sedang mencoba mengamati hambatan jenis atau resistivity dari logam merkuri ketika didinginkan sampai suhu helium cair. Ternyata dia mendapatkan hambatan jenis merkuri tiba-tiba turun drastis menjadi 0 pada suhu 4,2 Kelvin. Nah, fenomena konduktivitas sempurna seperti inilah yang disebut superkonduktivitas. Suhu ketika suatu bahan superkonduktor mulai mempunyai sifat superkonduktif itu disebut sebagai suhu kritis atau TC. Jadi teman-teman, superkonduktor adalah suatu bahan yang memiliki resistivitas sama dengan 0. Pada tahun 1986, Bednorz dan Muller telah menemukan jenis dari superkonduktor keramik yang memiliki temperatur kritis pada suhu 34 Kelvin. Jadi hal ini berlawanan dengan superkonduktor logam yang jauh memiliki temperatur kritis di bawah dari superkonduktor keramik, di mana mereka memberikan nama superkonduktor tersebut dengan nama superkonduktor keramik temperatur kritis tinggi. Nah, berikut adalah grafik terkait dengan perkembangan penemuan dari bahan superkonduktor terhadap tahun penemuannya. Baik, temperatur kritis di sini merupakan temperatur pada saat medan magnet luar bisa menembus bahan secara sempurna. Nah, untuk medan kritis, yakni nilai medan magnet pada suatu bahan superkonduktornya hilang. Sifat dan karakteristik superkonduktor. Yang pertama, sifat kelistrikan superkonduktor. Baik, terkait dengan sifat kelistrikan superkonduktor, di sini bahan logam tersusun dari kisi-kisi dan basis seperti elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapat percepatan. Medan listrik akan menghampurkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Pada bahan superkonduktor terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergerak. Jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antara elektron sehingga kedua elektron bergerak berpasangan. Pasangan ini disebut Cooper-Pierce. Efek ini dapat dijelaskan dengan istilah ponons. Ketika elektron pertama pada Cooper-Pierce melewati inti atom kisi, elektron yang mendekati inti atom kisi akan bergetar dan memancarkan ponon. Sedangkan elektron lainnya menyerap ponon. Pertukaran ponon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa adanya gangguan, dengan kata lain, tanpa adanya hambatan. Selain sifat kelistrikan, kita juga akan membahas sifat kemagnetan dari superkonduktor.
Dalam sifat kemagnetan superkonduktor, kita nantinya akan mendengar istilah terkait dengan sifat Meissner. Oleh karena itu, mari dengarkan penjelasan berikut. Efek Meissner yang pernah kita lihat yakni jika kita menempatkan sebuah magnet di atas bahan superkonduktor, maka pada suhu kamar tidak ada hal spesial yang terjadi. Namun, pada saat didinginkan sampai di bawah suhu kritis, maka akan terjadi efek Meissner, di mana magnet melayang seperti di dalam sebuah trik sulap. Baik teman-teman, hal ini terjadi karena jika sebuah superkonduktor kita tempatkan pada medan magnet, maka tidak ada medan magnet pada superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet yang diberikan. Maka nantinya akan terjadi yang namanya efek Meissner tadi. Selanjutnya ialah teori kuantum superkonduktor, di mana teori kuantum superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Bardeen, Chopper and Schreiber pada tahun 1957 yang dikenal dengan teori BCS. Adapun teori ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Yang kedua, interaksi antara elektron. Elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika suhu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi, sehingga kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. Ketiga, London penetration depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Keempat, teori BCS memprediksi suhu kritis atau TC untuk bahan superkonduktor lebih besar dari suhu ruangan. Jadi teman-teman, maka dapat kita simpulkan bahwa superkonduktor itu memiliki sifat yakni resistivitas dan medan magnetnya itu sama dengan 0. Nah, terkait dengan aplikasi dari superkonduktor, mari kita perhatikan video berikut. Baik, kita melihat di sini ada 3 buah keping superkonduktor, yakni jenis kedua, tipe kedua bismuth strontium kalsium copper oxide yang didinginkan dengan larutan nitrogen yang pada suhu minus 166 derajat Celcius yang menunjukkan fenomena efek Meissner, dan medan magnetik itu tidak bisa melewati superkonduktor, dan 3 magnet secara bersama untuk membuat medan seperti ini, dan ditambah dengan superkonduktor hingga merubah medannya dan lebih banyak magnet lagi untuk membuat sebuah trek, dan superkonduktornya tetap berada pada terowongannya, lalu ditaruh lagi. Nah, dan jadilah seperti itu. Adapun aplikasi ini telah diterapkan di Jepang, yakni pada pembuatan kereta maglev atau magnet levitation train, di mana yang bernama Yamanashi MLX-01 dengan kecepatan yang sangat cepat, yakni 550 km per jam, yang memiliki kecepatan jauh lebih cepat dari kereta pada umumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.